Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penganggaran untuk Perencanaan dan Pengendalian. Nama anggota kelompok yang pertama ada Nadila Nur Aulia, Putri Ajiwana Sari, Nurmadu Febriana, dan Diah Nurmaika. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam suatu fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Yang ketiga ada pengendalian atau kontrol, adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jika diperlukan, hasil pembanding dapat digunakan untuk mengarahkan operasi agar kembali seperti yang direncanakan. Paragraf 4.1 menunjukkan hubungan antara anggaran dan perencanaan, operasi, serta pengendalian. Titik tolak penyusunan anggaran adalah perumusan tujuan jangka panjang oleh manajemen. Proses penetapan tujuan jangka panjang disebut perencanaan strategis atau strategic planning. Dalam proses tersebut, manajemen harus merumuskan pencapaian perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran dikembangkan berdasarkan tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Anggaran yang disusun akan menjadi pedoman bagi aktivitas operasional perusahaan. Penganggaran kemudian akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini merupakan tujuan dari pengendalian yang dilakukan perusahaan. Pembanding tersebut memberikan umpan balik bagi perbaikan operasi dan penyusunan anggaran di masa mendatang. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Anggaran operasional atau operation budget, terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran adalah laporan laba rugi dianggarkan atau pro forma. Yang B. Anggaran keuangan atau financial budget, meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan keluar diperinci dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diperkirakan pada akhir periode disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, dianggarkan atau pro forma. Yang kedua ada anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Suatu organisasi biasanya menyimpan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Perusahaan dapat menetapkan filosofi anggaran berkelanjutan. Yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui atau continuously update budget, hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat memperoleh informasi baru. Paragraf 4.2 menggambarkan komponen anggaran induk. Sistem penyusunan anggaran. Yang A. Sistem anggaran induk tradisional pada dasarnya merupakan sistem anggaran instrumental. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Yang B. Zero Based Budgeting atau ZBB. Dalam sistem ini, manajer pusat bertanggung jawab harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan ditaksirkan biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. ZBB dimulai
dengan pembuatan daftar semua aktivitas atau program yang disebut paket keputusan atau decision packages oleh pusat-pusat bertanggung jawab. Yang C, planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Sistem ini lebih mirip dengan ZBP dibandingkan anggaran induk konvensional. Sistem pemrograman, perencanaan, dan penganggaran lebih fokus pada output atau program atau aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menyajikan tingkat hasil yang paling besar. Pembuatan anggaran dengan PPBS mencakup 4 hal. Yang pertama, manajemen tingkat atas harus merencanakan dari tujuan organisasi jangka panjang dan jangka pendek secara strategis. Yang kedua, mengidentifikasi semua alternatif aktivitas atau program yang untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Yang ketiga, biaya dan manfaat kuantitatif dan kualitatif setiap alternatif aktivitas atau program harus diperkirakan. Yang keempat, anggaran yang disusun menunjukkan aktivitas atau program yang dipilih dan jumlah rupiah yang dialokasikan kepada setiap aktivitas dan program beserta perinciannya. Pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama, pendekatan manajemen tingkat atas atau top down. Berdasarkan pendekatan ini, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan pengangguran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Yang kedua, pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Perkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah. Misalnya, untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjualan. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Pada awal proses penganggaran, induk manajer anggaran menginformasikan kepada semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber, salah satunya adalah dari historis. Sebagai contoh, harga bahan pada tahun terakhir dapat memberikan informasi kepada manajer produksi mengenai kemungkinan harga bahan pada tahun yang akan datang. Namun demikian, data historis saja tidak cukup untuk membuat perkiraan di masa datang. Yang pertama, perkiraan penjualan. Dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Apabila perkiraan penjualan ditentukan secara cermat dan akurat, maka tahap berikutnya dalam proses penganggaran juga akan dapat lebih diandalkan. Contohnya, perkiraan penjualan memberikan data untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, anggaran biaya pemasaran, dan administrasi. Yang kedua, perkiraan variabel lainnya. Perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam penganggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas yang terkait juga diperlukan. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan penjualan juga dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan biaya. Penyusunan anggaran operasional. Berikut ini adalah komponen anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dan rupiah. Paragraf 41 mencontohkan anggaran penjualan genteng beton PT Multi Prima untuk tahun anggaran yang terakhir 31 Desember 2013. Dibuat untuk setiap jenis produk. Jika perusahaan menggunakan beberapa saluran distribusi, maka perkiraan penjualan harus diperini menurut saluran distribusi. Misalnya pedagang besar dan pengecer. Analisis penjualan menurut saluran distribusi akan menunjukkan kontribusi setiap saluran terhadap penjualan dan laba bersih. Apabila persentase laba bersih penjualan dari pedagang bisa dinilai sangat rendah, perusahaan dapat mengubah saluran distribusinya. Dalam kasus ini, perusahaan dapat membuat outlet untuk memasarkan saluran produknya sendiri daripada menjual pada pedagang besar. Selanjutnya, anggaran penjualan yang disajikan dalam paragraf 4.3 menunjukkan penjualan perusahaan
berfluktuasi menurut Muslim. Sebagian besar penjual 75% dilakukan pada kuartal 2 dan 3. Perusahaan juga memperkirakan harga jual genteng beton meningkat dari 70.000 per unit pada kuartal 2 menjadi 80.000 per unit pada kuartal 3. Akibat menjadi perubahan harga dalam 1 tahun anggaran, maka pada kolom yang menunjukkan aktivitas 1 tahun digunakan harga rata-rata 75 sampai 1 juta. Salah. Anggaran penjualan sama dengan unit dijual kali harga jual per unit. Sebagai contoh berikut. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi atau production budget menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi, perlu dipastikan bahwa pabrik mampu memproduksi sehingga tidak terjadi fluktuasi kerja yang besar. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan. Rumusnya sebagai berikut. Unit yang akan diproduksi sama dengan unit persediaan akhir ditambah unit penjualan dikurangi unit persediaan awal. Bisa dilihat dalam contoh 4.4 anggaran produksi di bawah ini. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku atau materials purchase budget merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Oleh karena itu, kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengirimnya perlu ditentukan di awal. Biasanya perusahaan membuat kartu spesifikasi untuk setiap produk yang menunjukkan jenis dan kuantitas bahan per unit produk. Berdasarkan kartu spesifikasi tersebut, Departemen Pembelian akan membuat jadwal pembelian dan pengiriman yang harus dikoordinasikan secara erat dengan jadwal produksi dan jadwal pengiriman oleh pemasok. Perkiraan penggunaan bahan baku untuk produksi ditentukan berdasar hubungan input sampai output atau hubungan teknis antara bahan baku dan output. Hubungan ini biasanya 0,26 kg bahan atau semen, pasir, dan air. Campuran bahan tersebut relatif sama untuk sebuah genteng beton. Perkiraan penggunaan setiap jenis bahan tersebut relatif sama untuk produksi dapat dihitung dengan cara jumlah bahan yang diperlukan per unit output dikalikan jumlah unit output yang diproduksi. Setelah perkiraan penggunaan bahan dihitung, pembelian bahan atau dalam unit dan biaya dihitung dengan rumus berikut. Pembelian bahan atau unit sama dengan persediaan akhir bahan baku diinginkan atau unit ditambah perkiraan penggunaan bahan baku atau unit dikurangi persediaan awal bahan baku atau unit. Biaya pembelian sama dengan pembelian bahan atau unit dikali biaya pembelian per unit. Contohnya di bawah ini. Empat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Seperti halnya bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Biasanya dibuat oleh insinyur berdasarkan analisis waktu. Anggaran tenaga kerja langsung harus disesuaikan dengan anggaran produksi, anggaran pembelian, dan semua bagian anggaran induk lainnya. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam anggaran overhead. Anggaran kerja langsung dan tidak langsung berguna bagi departemen personalia untuk membentuk
jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Rumus perhitungan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung sama dengan unit yang diproduksi kali jam kerja per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada unsur-unsur overhead, ini tidak terdapat dengan input-output yang mudah diidentifikasi. Biaya overhead terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead variabel adalah semua unsur biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contoh, perlengkapan, tenaga tidak langsung, dan utilitas pabrik. Biaya overhead tetap adalah semua unsur biaya overhead yang jumlahnya tetap, meskipun terdapat perubahan aktivitas. Contoh, biaya overhead tetap yaitu gaji penyedia, sewa pabrik, dan asuransi pabrik. Contohnya di bawah ini. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau finished good inventory budget memberikan informasi yang diperlukan untuk penyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam menyusun anggaran harga pokok penjualan. Untuk menyusun anggaran persediaan akhir barang jadi, biaya produksi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah genteng beton harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam peraga 4.5, 4.6, 4.7. Rumus anggaran persediaan akhir yaitu anggaran biaya persediaan akhir barang jadi sama dengan unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Bisa dilihat di bawah ini. Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan. Persediaan awal barang jadi diasumsikan sebesar Rp5.500.000. Anggaran harga pokok penjualan dapat disusun berdasarkan data pada peraga 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. Anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget peraga 4.9 digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi dengan rumus yaitu anggaran harga pokok penjualan sama dengan anggaran bahan baku digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik ditambah persediaan awal barang jadi dikurangi anggaran persediaan akhir barang jadi dengan contoh sebagai berikut. Kedelapan, anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Seperti overhead, biaya pemasaran dibagi dua, yaitu komponen dan variabel. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akun berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Gaji karyawan, staf pemasaran, depresiasi peralatan kantor, pemasaran, dan iklan merupakan biaya tetap. Contoh anggaran biaya pemasaran disajikan dalam peraga 4.10 dengan rumus yaitu anggaran biaya pemasaran sama dengan anggaran biaya pemasaran tetap total ditambah tarif biaya pemasaran variabel per unit dikali unit yang dijual dengan contoh sebagai berikut. 9. Anggaran biaya riset dan pengembangan. PT Multiprima membentuk bagian riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pembangunan. Contoh pada peraga 4.11. Peraga 4.11 anggaran biaya riset dan pengembangan dan tabelnya seperti yang ada di tampilan.
10. Anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung, dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lain-lain. Contoh pada peraga 4.12. Peraga 4.12 anggaran biaya administrasi dan disajikan dalam tabel seperti berikut ini. Anggaran laporan laba rugi. Contoh anggaran laporan laba rugi disajikan dalam peraga 4.13. Keseluruhan anggaran ada 10 anggaran yang sudah disusun ditambah anggaran laporan laba rugi akan membentuk anggaran operasional. PT Multiprima. Laba operasi berbeda dengan laba bersih perusahaan. Untuk menghasilkan laba bersih, biaya bunga dan pajak harus dikurangkan dari laba operasi. Biaya bunga yang dikurangkan diambil dari anggaran kas pada peraga 4.14. Peraga 4.14 anggaran laporan laba rugi. Untuk contohnya, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, penjualan 1.200.000 dikurangi harga pokok penjualan 927.700.000 rupiah. Laba kotor dari penjualan dikurangi harga pokok menghasilkan 272.300.000 rupiah. Dikurangi biaya pemasaran pada peraga 4.10 91.200.000. Dikurangi biaya ditambah biaya riset dan pengembangan pada peraga 4.11 11.200.000 rupiah. Ditambah biaya administrasi pada peraga 4.12 16.300.000 rupiah. Hasilnya 118.700.000 rupiah. Untuk laba operasi, dari laba kotor dikurangi total biaya yaitu 272.300.000 rupiah dikurangi 118.700.000 rupiah. Untuk laba operasi 153.600.000 rupiah. Dikurangi lagi biaya bunga 4.200.000 sehingga laba sebelum pajak 149.400.000 rupiah. Dikurangi lagi pajak penghasilan 60 juta sehingga untuk laba bersihnya 89.400.000 rupiah. 12. Anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi digantikan dengan anggaran pembelian barang dagangan. Anggaran tersebut mengidentifikasi kuantitas setiap barang yang dibeli untuk dijual kembali, biaya per unit barang, dan biaya pembelian total. Formatnya identik dengan anggaran pembelian bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, anggaran pembelian bahan baku dan tenaga kerja langsung juga tidak dibuat. Pada perusahaan jasa yang berorientasi laba, anggaran penjualan sekaligus merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan penjualan mengidentifikasi jenis dan kuantitas jasa yang akan dijual. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi sehingga jasa yang diproduksi akan sama dengan jasa yang dijual. Sebagai contoh, sebuah klub sepak bola
akan menganggarkan harga per tiket dan jumlah tempat duduk yang diperkirakan akan ditempati penonton pada setiap pertandingan. Selain itu, pendapatan lain yang juga perlu dianggarkan. Contoh pendapatan lain adalah royalti televisi dan penjualan konsesi. Pada perusahaan jasa yang tidak berorientasi laba, anggaran penjualan diganti dengan anggaran pendanaan. Anggaran ini mengidentifikasi semua sumber pendanaan berbagai jasa yang akan diberikan tahun yang akan datang dan dana yang akan dialokasikan pada setiap jasa tersebut. Sumber pendanaan bisa berasal dari pendapatan pajak, kontribusi, pembayaran oleh pengguna jasa, atau kombinasinya. Sebagai contoh, pengurus Palang Merah Indonesia akan menganggarkan jumlah penerimaan kontribusi tahun yang akan datang. Kemudian mereka akan mengalokasikan dana total kepada setiap jenis aktivitas yang direncanakan. Organisasi jasa yang berorientasi laba maupun tidak berorientasi laba tidak memiliki anggaran persediaan barang. Jadi, anggaran operasional lainnya yang ada dalam perusahaan manufaktur tetap ada dalam perusahaan jasa. Khusus untuk organisasi jasa yang tidak berorientasi laba, anggaran laporan laba rugi diganti dengan anggaran laporan sumber dan penggunaan dana. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan anggaran pengeluaran modal. Anggaran kas yaitu pengetahuan mengenai arus kas penting dalam proses mengelola usaha. Sebuah perusahaan mungkin sukses dalam memproduksi dan menjual produk, tetapi mengalami kegagalan keuangan karena ada masalah terkait dengan waktu arus kas masuk dan keluar. Dengan mengetahui kapan terjadinya kekurangan atau kelebihan kas, manajer dapat menentukan kapan perlu meminjam kas dan kapan harus melunasi pinjaman. Bank juga menggunakan anggaran arus kas nasabahnya untuk mengetahui kebutuhan kas serta kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Oleh karena arus kas merupakan darah bagi organisasi, anggaran kas merupakan anggaran yang paling penting dalam anggaran induk. Komponen anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas yang dicontohkan dalam peraga 4.14 memiliki 5 bagian utama, yaitu 1. Jumlah kas yang tersedia, 2. Pengeluaran kas, 3. Kelebihan atau kekurangan kas, 4. Pendanaan, yang kelima saldo kas. Berikutnya yaitu peraga 4.14 anggaran kas seperti yang ada di gambar atau tabel berikut ini. Untuk penjelasannya, jumlah kas yang tersedia terdiri atas 2 bagian, yaitu saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi penerimaan dari sumber kas pada periode yang bersangkutan. Sumber utama penerimaan kas adalah penjualan. Jika perusahaan menjual secara kredit, maka perusahaan perlu menentukan pola penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha. Perusahaan dapat menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menentukan persentase rata-rata piutang usaha yang akan diterima pada bulan penjualan dan setelahnya. Pengeluaran kas merupakan daftar semua pengeluaran secara kas yang telah direncanakan untuk dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Pengeluaran kas tidak termasuk pembayaran bunga utang karena pembayaran tersebut akan disajikan pada bagian pendanaan. Kelebihan atau kekurangan kas merupakan perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dan jumlah kas yang dibutuhkan. Kebutuhan kas adalah jumlah pengeluaran kas ditambah saldo kas minimum yang diperlukan. Saldo kas minimum adalah jumlah
pemilikan kas paling rendah yang perlu ada biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Saldo kas minimum ini seperti saldo pada rekening tabungan. Penabungan berusaha menjaga agar tetap tersedia sejumlah uang dalam rekening tabungannya. Bagian terakhir anggaran kas adalah saldo kas akhir yang direncanakan. Untuk mendapatkan kelebihan atau kekurangan kas, kebutuhan kas harus dikurangi pengeluaran kas dan saldo kas minimum. Padahal saldo kas minimum sesungguhnya bukan pengeluaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan saldo akhir yang direncanakan, saldo kas minimum harus ditambahkan kembali. Anggaran rencana disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas investasi jangka pendek yang sangat likuid dalam satu periode penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam 1. Aktivitas operasi, 2. Investasi, 3. Pendanaan. Pada peraga 4.19 mengenai laporan arus kas. Operasi yaitu 1. Penjualan atau pelanggan, 2. Pendapatan bunga atau pinjaman, 3. Pendapatan dividen atau sekuritas ekuitas, 4. Pendapatan lain-lain. Dan yang disebutkan tadi termasuk kas masuk. Sedangkan untuk operasi pada kas keluar yaitu 1. Pemasok dan karyawan, 2. Biaya bunga atau kreditur, 3. Pajak pemerintah, 4. Biaya lain-lain. Sedangkan untuk investasi pada kas masuk 1. Penjualan aset tetap, 2. Penjualan sekuritas utang dan ekuitas perusahaan lain, 3. Penerimaan pembayaran pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan kas keluar, pembelian aset tetap, pembelian sekuritas utang dan ekuitas perusahaan lain. Ketiga, pemberian pinjaman kepada pihak lain. Untuk yang pendanaan, kas masuk 1. Penerbitan surat utang atau wesel dan obligasi, 2. Penerbitan sekuritas ekuitas, 3. Investasi oleh sekutu. Sedangkan yang kas keluar 1. Pelunasan utang, 2. Pembelian kembali sekuritas ekuitas atau saham treasury, 3. Pembayaran dividen, 4. Penarikan modal dan oleh sekutu, 5. Prive sekutu. Berikutnya, kelebihan proses anggaran induk tradisional. Anggaran induk tradisional memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut. 1. Penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Manajemen wajib mempelajari dan mengevaluasi secara sistematis setiap aspek usaha dalam rangka menyusun anggaran periodik. 2. Penyusunan anggaran induk memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Penyusunan anggaran induk membantu pengembangan suasana berorientasi keuntungan di semua organisasi serta dapat menimbulkan kesadaran biaya dan penggunaan sumber daya secara efisien. 3. Penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Proses penganggaran memberikan cara untuk mengkoordinasi usaha semua bagian perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. 4. Proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen.
Keterlambatan dan pengetahuan dari semua manajer diperlukan untuk mengembangkan anggaran induk yang paling efektif. 5. Anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial pada eksekutif. Kelemahan proses anggaran induk tradisional. Kritik terhadap anggaran induk tradisional dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok berikut ini. Berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. 2. Statis dan tidak dinamis. 3. Berorientasi hasil bukan proses. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah menentukan beberapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Untuk selanjutnya, perbandingan anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Anggaran statis penting untuk perencanaan, tetapi kurang berguna untuk pengendalian. Alasannya adalah karena tingkat aktivitas yang diperkirakan jarang sama dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang dianggarkan pada tingkat aktivitas yang diperkirakan tidak dapat langsung dibandingkan dengan pendapatan dan biaya yang sesungguhnya terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Yang pertama, anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Yang kedua, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang pertama menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas, atau dua, menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya disebut anggaran fleksibel atau flexible budget. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai tingkat aktivitas. Apabila digunakan untuk tujuan itu, manajer dapat menangani ketidakpastian dengan cara membuat perkiraan hasil keuangan pada berbagai kemungkinan skenario. Spreadsheet sangat berguna untuk mengembangkan anggaran fleksibel jenis ini. Dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Oleh karena evaluasi tersebut menentukan keuangan dan karir manajer, maka anggaran dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat memengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Kesesuaian tujuan manajerial dan organisasi sering disebut keselarasan tujuan atau kongruens. Namun, selain keselarasan tujuan, seorang manajer juga harus didorong untuk berusaha mencapai tujuan organisasi. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Meskipun sistem penganggaran yang ideal kemungkinan tidak ada, riset dan praktik sudah mengidentifikasi beberapa ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif. Ciri tersebut meliputi umpan balik mengenai kinerja yang sering, intensif keuangan dan keuangan, partisipasi, standar yang realistis, keterkendalian biaya, dan penggunaan beberapa ukuran kinerja. Umpan balik mengenai kinerja yang sering.
Manajer perlu mengetahui seberapa baik mereka melakukan tugasnya sebelum tahun berakhir. Penyediaan laporan kinerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa berhasil usaha mereka dan memberikan mereka waktu untuk melakukan tindakan koreksi dan mengubah rencana jika diperlukan. Laporan kinerja yang sering diberikan dapat memperkuat perilaku positif dan memberi waktu dan kesempatan pada manajer untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Insentif keuangan dan non-keuangan. Sistem penganggaran yang baik mendorong perilaku yang memiliki keselarasan tujuan. Insentif adalah cara yang digunakan untuk mendorong manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Insentif dapat positif dan negatif. Insentif negatif menggunakan sanksi untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan imbalan untuk memotivasi. Kedua insentif tersebut dapat digunakan oleh organisasi. Penganggaran partisipatif. Salah satu masalah anggaran yang mempengaruhi perilaku adalah tingkat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran induk yang akan diberikan oleh manajer tingkat atas kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Partisipasi terdiri atas dua konsep, yaitu proses dan konten. Proses mengacu pada tindakan untuk berpartisipasi. Konten mengacu pada tujuan bersama yang diinternalisasi oleh setiap anggota kelompok. Hal itu menjadi salah satu aspek penting dalam proses penganggaran karena dalam realitasnya anggaran yang sudah disahkan merupakan konsensus dan komitmen bersama semua pihak dalam organisasi. Kesepakatan antar individu menimbulkan keterkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan anggaran yang sudah disusun bersama. Penganggaran partisipatif dapat menimbulkan dua masalah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama masuknya slack ke dalam anggaran atau sering disebut bending the budget, dan yang kedua partisipasi semu. Standar realistis. Jumlah yang dianggarkan akan digunakan sebagai pedoman kinerja. Oleh karena itu, anggaran harus didasarkan pada kondisi dan ekspektasi yang realistis. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk memastikan biaya dianggarkan dapat digunakan sebagai pembanding yang setara dengan biaya sesungguhnya. Keterkendalian biaya. Pandangan konvensional menyatakan manajer harus diminta tanggung jawab hanya terhadap biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, manajer yang tidak dapat mengendalikan suatu biaya tidak boleh dimintai tanggung jawab terhadap biaya tersebut. Sebagai contoh, manajer divisi tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan biaya tingkat korporat, seperti biaya riset dan pengembangan dan gaji manajer puncak. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dimintai tanggung jawab terhadap terjadinya biaya tersebut. Banyak ukuran kinerja. Organisasi sering melakukan kesalahan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajer. Penekanan yang berlebihan terhadap ukuran ini dapat mendorong perilaku disfungsional yang disebut milking the frame atau rabun jauh atau myopic. Perilaku rabun jauh terjadi jika seorang manajer mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja anggaran dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang berpengaruh buruk terhadap perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.